Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya pribadi nama saya di kontennya Rumah Channel Kota Tasikmalaya, lengkapnya Budidaya 1. Hari ini saya berkunjung ke tempat budidaya ikan nila yang menggunakan sistem bioflok, yaitu ke Nanjung Abadi Farm milik Bapak Haji Asep Ridwan. Dan sekarang sebelumnya saya akan review dulu pemilik dari usaha ini. Selamat pagi Pak Haji, ini adalah pemiliknya dan ini adalah ibu dari Pak Haji, Pak Iwan sebagai artinya. Dan kebetulan pada hari ini ada juga tim penyuluh dari dinas apa Bu ya? Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Oke. Ya, ada dari dinas juga, yang mudah-mudahan kedepannya ini bisa berlanjut. Ini reviewnya ada mengenai ikan nila, Pak. Nanti di akhir saya akan coba cek keberadaannya mengenai kolam dari bioflok tersebut, Pak Haji. Nah, ini kolam ini biofloknya murni kelihatannya. Ini menggunakan mesin apa ini, Pak Iwan? Kita menggunakan root blower merek Isu dengan kapasitas 11 PK. Root blower 11 PK mesinnya, cuma satu? Kita ada beberapa mesin, ada dua mesin. Semuanya kapasitasnya 11 PK, jadi semua kekuatan dari root blower kita adalah 11 PK. Untuk luasan lahan sekitar 1.500 meter kubik. 1.500 meter kubik. Oke. Karena kalau sistem bioflok kita gunakan kubikasi. Kubikasi? Iya, bukan luasan. Oke. Biasa. Di sini ada berapa jumlah petak saja lah? Petak itu ada berapa? Ada 10 petak. 10 petak. 10 petak. Satu petaknya luasnya berapa? Satu petak kisaran 150 meter kubik sampai 200 meter kubik. Wah. 150 sampai 200 meter kubik. Kedalamannya? Kedalaman 1,5 meter. 1,5 meter. Oke, ya. Berdasarkan informasi ini, dari satu petak itu 1,5 meter kedalaman. Kemudian berapa kubik tadi, Pak? 150 meter kubik, ya. Ini ditanam benihnya itu sekitar 2 kintal dengan ukuran per kilo 60, 70 sampai 80 ekor. Nah, ini ditanam, dibesarkan selama 3 sampai 4 bulan berdasarkan informasi nih. Ini hasilnya dari 2 kintal setengah itu 3 sampai 4 bulan itu menghabiskan pakan sekitar 1 sampai 1,5 ton. Dengan penghasilan 3 bulan sampai 4 bulan ini, ikannya menjadi 1 kilo itu jumlahnya 5 sampai 8 ekor, bayangkan saja ya. Ini berarti mencapai 3 bulan sampai 4 bulan itu sampai 2 sampai dengan 2,5 ton. Tinggal dikalikan aja kali 10. Kalau panennya serentak berarti selama 3 bulan atau 4 bulan itu kali 10 kolam itu mencapai 20 sampai 25 ton, bayangkan saja. Oke, kita kembali lagi ke artinya. Nah, ini Pak, menggunakan pakan apa ini Pak? Kita menggunakan High Pro. High Pro. Iya. High Profit 781. Kalau mulai anakan itu pakainya Kita tetap pakai High Profit tapi yang ukuran 1. Yang ukuran 1. min 1. Jadi jumlahnya ada min 1, min 2, min 3. Oke. Nah, ini pakannya antik juga. Jadi kalau masih kecil, ini adalah satu yang lebih kecil. Tidak pakai yang serbuk, Pak? Kalau yang serbuk itu kita gunakan untuk pembenihan. Pembenihan. Jadi pendederaan dari mulai larva, kita gunakan yang tepung. Karena kita di sini juga untuk pemenuhan bibit kita budidaya juga ada pendederaan sekitar sampai 70 sampai 80 ekor. Oke, nanti masuk ke pembesaran. Oke, nih para petani terutama untuk ikan nila, juga bagi pedagang pengusaha. Ini di sini ini tuh
tidak menjual yang besar saja, tetapi mulai dari benih larva di sini juga dijual ya. Jadi setelah datang ke sini, apalagi pada hari ini rencananya itu akan mulai panen. Nah, nanti lihat panennya, mudah-mudahan hari ini saya bisa konten untuk posisi di ikannya yang lagi panen ya. Nih, saya minta izin Pak Haji, Bu Haji untuk ke lokasi supaya lebih detailnya ini supaya bisa diketahui oleh para petani khususnya untuk Kota Tasikmalaya. Nah, ini usulan juga kepada Bapak yang ada di pemerintahan, terutama di Dinas Peternakan, ini untuk bisa istilahnya ada tindak lanjutnya. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu kepada dari dinas ini sebagai penyuluh ya. Ibu yang dari Dinas Perikanan ya. Oke, selamat pagi Ibu. Gimana tanggapan Ibu mengenai budidaya ini Bu? Kedepannya terutama untuk pandangan yang dari dinas yang nanti dipadukan atau dikerjasamakan dengan anggaran pemberdayaan melalui Pemdakan yang ada di Kota Tasikmalaya sebanyak 69 kelurahan 10 kecamatan. Gimana Ibu? Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Sumahtini sebagai penyuluh perikanan yang ada di Kota Tasikmalaya. Kebetulan status kita di sini adalah pegawainya KKP Pak. Oh ya. Kita ditempatkan di Kota Tasikmalaya, tapi status pegawai kita ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP maksudnya apa Bu? KKP itu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oh, iya. Jadi kita sejak 2017 kita dialih tugaskan menjadi pegawai pusat. Tapi alhamdulillah kita tidak dipindahkan jauh kemana lagi, dan mudah-mudahan sampai pensiun pun kita tetap ada di wilayah Kota Tasik. Karena memang potensi 10 kecamatan kita hanya punya 3 orang PNS dan 3 orang penyuluh bantu, 1 orang PPK Pak, dan 3K. Jadi untuk itu mohon untuk tidak dipindah-pindahkan lagi Pak, ini jadi curhat. Iya. Dan alhamdulillah selama saya tugas di Kota Tasik, Pangintan, maaf, mohon bahasa Sunda sedikit lah, nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ketemu sama Pak Haji itu baru tahun 2020. Padahal Pak Haji sudah berkiprah di bidang perikanan, terutama saya sering-sering ke sini tuh dulu di Longyang. Nah, Longyang ya Pak ya? Ingat Awalnya namanya Longyang. Longyang? Oh, iya. Tahu ya Pak ya? Ya, tahu. Ada kolam, di atasnya kandang. Nah, tapi untuk saat ini karena ada kaidah CBIB, cara budidaya ikan yang baik, Longyang itu sudah tidak diperkenankan. Jadinya makanya alhamdulillah klop ketemu lagi sama Pak Haji, Longyangnya sudah tidak ada, tapi beralih ke yang sangat komersial sekali. Dan alhamdulillah saya di Kota Tasik mungkin bioplok ini yang pertama kali Pak. Dan alhamdulillah pada tanggal 20 Agustus ya Pak Haji ya, 20 Agustus 2021. Nah, alhamdulillah ini atas kesepakatan Pak Haji sebagai Bapak angkat di wilayah ini, sepakat membentuk kelompok pembudidaya ikan Pak Haji. Dan alhamdulillah dihadiri oleh dinas dan sudah dikukuhkan dan sudah terregister bahkan di SK Kepala Dinas bahwa Pak Haji kelompok Nanjung Abadi Farm sudah resmi, sudah sah termasuk dalam register Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Ya, oke. Terus gimana harapan dari dinas ini Bu, terutama untuk para pemudakan yang ada di kelurahan-kelurahan ini? Nah, harapan saya sebagai penyuluh ya Pak ya, karena saya bagian dari dinas, tapi saya bukan dari dinasnya Pak. Iya. Karena kita menempel tuh porsinya di dinas bidang perikanan. Bagi kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok ikan maksudnya yang ada di wilayah terutama di Tanjung lah, atau Kecamatan Kawalu, umumnya Kota Tasikmalaya yang tersebar di 69 kelurahan, ayo optimalkan kolam kita. Jangan sampai kita hanya kolam itu dipakai ngeumah laut. Dipakai ngeumah laut, dipanennya cuma setahun sekali, itu juga kalau butuh untuk lebaran saja. Makanya kekurangan produksi kita sangat jauh ketinggalan dibanding wilayah-wilayah lain. Potensi kita kolam pembesaran ada 621 hektar, pembenihan ada 19, tapi produksinya masih kurang Pak untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Tasikmalaya. Jadi diharapkan optimalkan potensi yang ada untuk dikomersilkan menjadi usaha bisnis. Mungkin salah satu contoh yang nyata yang bisa ditinggali lah paling tadi
di tempat tadi banding bagi kelompok yang ada di Kota Tasikmalaya untuk berkunjung ke kelompoknya Nanjung Abadi Pam. Saya berharap kelompok ini menjadi contoh atau nanti kelompok cocokwan yang ada di wilayah Kecamatan Kaul, jangan Kota Tasik dulu, Kecamatan Kaul aja. Kecamatan Kaul kelompoknya ada 50-an, kurang lebih 53 Pak. Dari 53 itu Pak, mana kelompok yang bisa menghasilkan sebanyak 25 ton dalam satu siklus Pak. Ini baru ada di Nanjung Abadi Pam. Dan salut lagi sama Bu Haji, ini sejori, alhamdulillah panginten cok jodoh. Ke depan Kelurahan Tanjung bukan hanya Nanjung, bukan hanya terkenal di bidang bordir, tapi terkenal juga di bidang perikanan. Siapa tahu nanti mah jadi Tanjung itu menjadi kelompoknya Nila, jadi kampungnya Nila, kampungnya Koi, kampungnya Arwana Bu. Dan juga mungkin jadi pusat kuliner ikan. Nah nanti dipadukan edu wisata lah mungkin Pak ya. Jadi antara pariwisata sama perikanan dipadukan. Jadi ada tamu yang berkunjung belanja ke Bu Haji Bordir juga makan siang kuliner ikan. Juga ada petik durian nanti sekalian. Ya mungkin salut buat kelompok Nanjung Abadi Pam yang baru berdiri 1 tahun tapi alhamdulillah sudah eksis. Pemasarannya sudah sangat oke, malahan mungkin Pak Haji dan Pak Iwan udah bandar kapan mau panen, tinggal Pak Hajinya siap, yuk panen untuk memenuhi kebutuhan minimal 50% Kota Tasik lah bisa di itu. Untuk kebijakan yang lain-lainnya, kapasitas saya hanya sebagai penyuluh, mungkin hanya memfasilitasi antara keinginan dari kelompok untuk dilanjutkan ke bidang perikanan Kota Tasik Pak. Jadi kapasitas saya hanya pembinaan teknis, pembinaan kelembagaan, dan mungkin pendamping setia bagi kelompok ikan yang ada di Kota Tasikmalaya. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Pemirsa semua, terutama untuk para petani di ikan nila, buruan datang ke Nanjung Abadi Pam. Alamatnya di Kampung Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Karena stoknya cepat habis, ini dipasarkan ke pasar-pasar, juga banyak yang datang sekarang. Jadi khusus untuk Kota Tasikmalaya, jangan kalah sama kabupaten dong, ya. Dan ini juga kalau ada yang mau konsultasi nih di luar kota dan kabupaten Tasik, kami terbuka ke sini, silakan. Dan di sini juga tidak hanya budidaya ikan, tapi pulangnya bapak sama ibu di sini bawa oleh-oleh, yaitu di sini adalah bordirnya kena sama koko, ya. Sini murni, bisa dilihat nanti, ya. Oke, jadi sekali lagi, terutama untuk pihak pemerintah terkait di Kota Tasikmalaya, ini jangan sampai kotakan yang ada di kelurahan-kelurahan ini benihnya datang dari luar Kota Tasikmalaya, jadi agak sedikit memalukan dong. Sini kan ada tempatnya, ada wadahnya. Jadi dimohon nanti pembenihannya atau pemasarannya bisa diambil dari Nanjung Abadi Pam, jadi Pak Haji Asep sama Bu Haji. Nanti untuk lengkapnya, identitasnya nanti Bapak semua bisa dilihat di kolom deskripsi yang punya saya, ya. Tapi sebelumnya jangan lupa kontennya di like, ya, kemudian di subscribe biar nanti channel ini bisa berlanjut, ya. Oke, sekali lagi buruan kepada para petani supaya datang ke sini nih. Sayang sekali sekarang lagi panen nih, ikannya besar-besar, ya. Oke, nanti habis ini saya akan cek ke lokasi mengenai bioflok sama, ya, sekalian lah sama bordir yang kena, ya. Tuh. Itu saja. Saya minta izin Pak Haji sama Bu Haji sama Pak Iwan juga dari dinas. Saya akan cek ke lokasi. Terima kasih. Saya akan langsung cek ke lokasi. Oke, kita cek ke lokasi. Ini bioflok yang ada di depan di pintu gerbang masuk. Ini di sini ada 2 kolam ini. Ini kolamnya di sini yang punya Pak Haji Asep Pediwan ini banyak sekali. Ini airnya percis kayak apa ya? Kayak air gula, kayak cendol.
Nah, ini ikannya juga sangat padat ini ikan nila ini. Kalau mengenai cara pengurusannya, lahan-lahannya juga, besaran kolamnya juga, nanti di akhir saya akan review yang punya kolamnya. Ini biovlog 2 kolam yang ada di pintu masuk ya. Ini ikan nila ini murni sekali. Ini bisa dilihat ikannya Pak, saya zoomkan ya. Oke, ini ikan-ikannya. Ini agak gelap karena di atasnya dipasang saung ini. Saya kasih coba untuk dinyalakan. Nah, sekarang kelihatan ini. Ini ikan-ikannya ini. Ini umurnya saya kurang tahu, nanti kita tanya sama yang punya atau yang ngurusnya ini. Ini padat sekali ini. Ini juga sama. Oke. Ini lihat posisi atasnya. Nah, oke ya. Kita coba lihat di kolam yang berikutnya. Ini baru di pintu masuknya ya. Ini biovlog murni ini. Oke, ternyata Pak Haji ini bukan hanya usaha di bidang ikan ya, tapi ini adalah bordir ya. Banyak sekali ini bordirnya. Ini bordir mukena ya. Ini banyak sekali ini mesinnya ini. Oke, jadi saya harus masuk dulu ke ruangan komputernya apa ya, bordir ya, untuk masuk ke lokasi yang kedua ini untuk kolam ikannya. Kita lanjut. Nah, ini kebetulan lagi panen. Oke, pemirsa. Nah, ini lagi panen ini. Alhamdulillah. Ini bapak-bapaknya yang lagi panen, lagi sortir ini. Nah, ini. Di sini ada 4 kolam juga nih dalamnya ini. Nah, di sana. Tuh. Di atasnya sama, pakai atap ya. Kita lihat dulu yang kolam yang ini, yang kolam 1, yang 2-nya di dalam ini lagi di apa ya? Lagi panen ini. Kita lihat dulu ke sini. Loh, pakai mesin ini. Oh. Ini kolamnya besar-besar ini. Biovlognya ini murni, lihat semua. Hampir berapa ini ya? Hampir 70 sampai 80 cm ini gelembungnya ini. Airnya percis kayak, kalau orang Tasik bilang kayak cendol ini. Nah, cuman yang terapungnya bukan yang hijau tapi ikan ini. Kita lihat ya, ikan yang lagi dipanen di blok atau tempat yang kedua. Ada 4 tempat ini. Nah, ini bapak-bapaknya lagi panen ini. Lihat ini. Nah, Pak, ini kira-kira 1 kilo ada berapa ekor, Pak? Ada 5 ekor ya? Nah, ini lagi panen ini. 1 kilo itu ada 5 ekor ini. Ini rata-rata tanamnya masih kecil. 1 kilo hampir berjumlah 70 ya? Ya, Pak. 70 ekor 1 kilo. Ini kurang lebih 3 sampai 4 bulan panennya udah. Wah, lihatin. Oke, ini saya langsung review sama yang ngurus ya.
Ya, ada Pak. Ini ya. Oke. Oke. Ini dikasih pakan apa, Pak? 781, Pak. Ya. Oh. 781. Ini airnya nggak gatel, Pak? Hah? Tidak gatel ini? Enggak, Pak. Tidak. Ada antinya, ada obatnya. Ya. Oke, jadi ada fermentasi untuk obatnya. Tadinya gatel ini airnya, karena ini coklat bener. Ini yang dikatakan bioflok murni ini. Kalau nggak coklat kayak begini, berarti ini bukan bioflok. Ya, ya. Bener ya, bioflok ya? Ya, Pak. Oke. Nah, ini ikannya gede-gede bener. Ini baru 3 bulan ini. Ini sekarang lagi panen 4 orang. Oke ya. Airnya ditarik pakai alkohol. Oke. Ini kolam yang punya Pak Haji Asep Ridwan ini. Alamatnya Nanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Ini yang punya Kota Tasikmalaya ini. Nah, ini ya. Ini dijual ya, dijual semua ikannya, produksi. Jadi benihannya juga Pak Haji yang sendiri yang pengadaannya ya. Nah, ini untuk para pembudidaya ikan nila khususnya, terutama untuk Kota Tasikmalaya, ada 69 kelurahan. Ini para pokdakan ini bisa konsul atau datang ke tempat ini. Alamatnya nanti saya tulis di kolom deskripsi, sama nama lengkap pemilik beserta nomor HP-nya ya. Sini juga ada mesin bordir ya. Nah, ini saya mau lihat dulu ke lokasi yang ketiga nanti. Ini kebetulan lagi panen. Oke, kita lanjut ke lokasi yang ketiga. Lokasi yang pertama di gerbang ada dua kolam. Yang kedua harus masuk dulu ke tempat bordir. Ini di sini ada 3 kolam. Oke. Reviewnya nanti untuk kedalaman sama jenis airnya nanti. Kita lanjut ke tempat yang ketiga. Oke, ini tempat yang ketiga. Ini hanya ada 1 kolam saja ya. Ikannya masih sedang lah, ukuran sedang, beda dengan yang dipanen tadi. Ini setengahnya, kurang lebih 1 kilo, ini sekitar 20 ekoran. Nah, ini kelihatan jelas. Ini saya zoomkan dulu. Ini di tempat ketiga ada 1 kolam ya. Coba tarik saya. Ini sama semua ya. Nah, tapi yang beda itu adalah gelembungnya. Yang tadi itu 70 sampai 80 sampai 90 cm. Kalau ini agak jijak pasangnya ya. Karena ini mungkin ikannya agak kecil. Nggak tahu saya. Nah, ini nanti saya tanyakan kepada yang punyanya. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain. Oh ya, saya nemuin di belakang ini ada 1 petak yang panjang, tapi sama sistemnya bioflok. Tapi ini bukan nila, bukan. Tapi ini adalah koi. Nah, kayaknya koi ini. Ya, Pak Haji senang koi juga. Saya zoom ya. Saya deketin. Oke, ikannya nggak mau ke ini, ke atas, nggak ada pakan di sini. Kalau ada pakan saya coba ya. Tapi ini nggak ada pakan. Oke, kita lanjut. Nah, di tempat keempat, kolamnya ada di sana. Saya harus nyebrang dulu kali besar ini. Gimana caranya ini ya? Harus naik jembatan dulu. Coba. Nih, saya akan, nih di bawahnya ada kali. Saya akan coba turun dulu ke sini. Saya takut jatuh ini. Aduh, bismillahirrahmanirrahim.
jembatan bambu, bro. Ini sangat luas lahannya. Oke, saya paksain aja untuk kepentingan Bapak atau yang senang budidaya ikan nila. Ini dijual di sini, datang ke sini ini. Ini bisa eceran, bisa borongan ini. Nah, oke, saya turun dulu ke bawah ini. Aduh, ini kalinya besar ke sana ya. Nah, saya turun dulu, harus turun ini. Alhamdulillah nyampe juga. Ini yang keempat ini. Nah, karena ini ada sinar matahari ya. Dari mana saya harus kamera? Ini ikan jairnya. Ini di atas yang tempat ketiga ini. Ini sekitar 1 kilo ada 15 lah. Di tempat ketiga itu 1 kilo ada 20-an. Nah, di sini juga ada tempat 3 kolam. Ya, kita lihat sebelah sini. Wih, mantap ini. Boleh nggak naik ya? Nggak ada siapa-siapa ini. Nah, ini tuh di sana satu lagi ya. Ini semua di pondasi kolamnya, tapi dipasangin terpal ya. Jadi bawahnya nggak ditembok dulu, ini langsung tanah bawahnya dan langsung dipasangin terpal kayak gitu ya. Ini tempat yang keempat ya, karena tempat tadi itu adalah koi. Nih yang dekat ikannya berdempetan mas bro, yakin. Yakin mas bro. Saya boleh pegang nggak? Anjay, menggigit ke jari, anjay. Ikan menggigit ke jari. Wah, sampai batuk saya nih. Anjay, ini berapa kintal ya satu petak ini. Sekali lagi, semuanya benihnya juga dari sini. Burayaknya nila ini ya, 1 kilo itu paling sedikit 70 ekor sampai 100 ekor. Ini sudah segede gini. Panennya 3 sampai 4 bulan udah 1 kilo. 1 kilonya 5 ekor. Nanti habis berapa kintal pakannya ya, dari video di akhir nanti. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya mau review ini para pengurus ikan nila dengan sistem bioflok, yaitu yang punya Bapak Haji Asep Ridwan. Saya langsung menemuin rekan-rekan yang mengurus, yang mereka yang lebih tahu persis di lapangan. Oke ya, saya datang dulu ke sana. Selamat siang Pak. Ya. Oke. Aduh, saya pakai sandal buka nih. Nah, ini Pak, saya udah keliling nih. Di biofloknya Pak Haji. Ini alamatnya Kampung Tanjung ya Pak. Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Oke ya. Nah, ini saya udah tahu persis ikan-ikannya. Saya sekarang larinya ke pembesaran. Nah, biasanya kalau satu petak kolam itu ukurannya berapa Pak? Rata-rata Pak? 1 kilo isi 60 ekor. 1 kilo 60 ekor, berarti kalau rata-rata kolam di sini kan hampir sama besarnya. Itu sekali nanam itu berapa kintal? Biasanya paling sedikit tebal benihnya itu 2 kintal. 2 kintal? Sampai 2 kintal setengah. Oke. Nah, jadi tanam benihnya 2 kintal sampai 2 kintal setengah. Itu ukuran 1 kilo berapa? 60 sampai 70. 60 sampai 70 ekor. Oke. Nah, itu di pembesaran itu berapa bulan itu? Paling lama 3 bulan. Paling lama pembesaran itu biasanya
diangkat itu panen itu 3 bulanan. Nah dari 1 kilo nanam 60 sampai 70 ekor itu 3 bulan itu jadi berapa, 1 kilonya berapa ekor? Ada yang 4, ada yang 5, mungkin tergantung. Ada yang 4, ada yang 5. Oh berarti cepat ya. Nah sampai 8, 8. paling kecil 8. Paling kecil 8. Paling kecil 8, berarti minimalnya 3 bulan itu paling kecil 1 kilo 8 ekor, dari 1 kilo 60 sampai 70 ekor. Habis pakan 3 bulan itu berapa Pak? Kalau pakan tergantung 1 hari 3 kali makan ya. Itu kalau 3 bulan itu habis pakan berapa kintal? Nah, oke, 1 ton. Oke, berarti 1,5 mungkin. 1,5. Berarti kalau kita hitung sekarang nih bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta pembudidaya ikan nila yang menggunakan bioflok yang murni itu yang tadi ya. Jadi kita kalkulasikan untuk 1 kali apa istilahnya menanam dan 1 kali panen di 3 bulan. Kalau rata-rata itu penanaman 1 bak itu kurang lebih 3 kintal mungkin ya. 2 kintal setengah. 2 kintal setengah itu jadi berapa ton? 1,5 rata-rata. Oke. 2 ton. 2 ton. Nah, jadi saya kembali bahwa penanaman ikan dari 2 kintal setengah itu jangka waktu 3 bulan itu menjadi 2 ton sampai 2,5 ton. Habis pakannya hampir sama 1 sampai 1,5 ton. Nah, berarti pakan itu berarti menghasilkan daging ikan tuh yang benar-benar murni. Nah, kalau saya kalkulasikan hitung-hitungan, Bapak dan Ibu nih pecinta budidaya ikan, tinggal hitung sendiri aja, saya nggak bakal kalkulator nih soalnya ya. Nih Bapak lagi seneng ini, habis panen ya. Ini orang-orang yang tadi saya shoot di kolam yang kedua yang lagi panen ya. Nah kemudian ada pemasarannya ini keluar kota atau dijual keluar atau mereka datang sendiri Pak? Itu pasar, masuk pasar ke pasar. Pasok ke pasar? Masuk ke pasar ada yang datang. Oke, nah nih Bapak yang senang ini para petani ikan, terutama di ikan nila, ini stoknya rata-rata habis dijual. Jadi kalau pingin yang kebutuhan sini, Bapak datang cepat sini di kota Tasikmalaya nih Pak. Nih, sayang sekali ya. Kalau saya yang tahu informasi di kota Tasikmalaya ini, bioflok ini ada 2 ya, tapi yang persisnya sekarang yang ada di wilayah Tanjung ya. Nah ini yang sekarang yang saya ada berada di sini. Oke Pak, nanti saya review lagi mengenai ini karena kebetulan nih yang punyanya Pak Haji Asep Ridwan nggak bisa saya review karena dia lagi sakit juga dan dia sudah mandat kepada para pekerjanya yang mengurusnya karena dia yang lebih tahu. Ini di pinggir kali nih Pak nih ya. Jadi ini sejuk juga sini. Nah mudah-mudahan Bapak juga keadaannya sehat walafiat, ikannya cepat besar ya. Tapi ini sekali lagi Bapak yang dari manapun boleh di sini untuk konsultasi ya. Setelah dibanding ke sini ke Kota Tasikmalaya loh ya. Jadi ini Kota Tasikmalaya itu ada bioflok yang murni ya. Jadi nggak di mana-mana, ini bagus sekali. Datang ke sini ke alamatnya, nanti segala sesuatunya yang nama lengkap, identitas lengkapnya nanti bisa saya tulis di deskripsi saya di bawah nanti ya. Oke, itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak-bapak waktu yang diinformasikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti peminatnya lebih banyak Pak kesini Pak. Tapi ini bisa dijual untuk harga yang belum panen nggak? Misalkan ini baru sekilo 10 bisa dijual. Beda-bedakan, nggak usah 2 kilo, 2 bulan setengah. Nah, saudara-saudara, jadi kalau Bapak datang ke sini mau ambil ikan ke sini pesanan, ternyata ikannya belum nyampe 2 bulan sampai 3 bulan atau baru nyampe 1 bulan setengah, boleh Pak, harganya juga udah beda lagi. Di sini grosir murah ya, karena ini adalah disuplai ke petani-petani ya, terutama untuk wilayah di pemerintahan. Dan ini juga sudah istilahnya kerjasama dengan pihak Dinas DP3 untuk Kota Tasikmalaya. Terima kasih, termasuk juga
yang untuk penyuluhnya, yaitu yang namanya kalau saya nggak lupa, mohon maaf, Ibu Decu ya. Makasih ya Bu ya. Ya, selamat nanti lihat di konten punya saya. Sekali lagi Pak, terima kasih. Atur nuhun atas kesediaan Bapak-bapak. Oke, selamat jumpa di lain waktu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.